Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hadiran pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah rumah tangga, episode Minggu tanggal 23 Juni tahun 2024, tertulis dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 hingga ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya di sepanjang perjalanan hidup ini, kita mengharapkan situasi hidup yang aman, nyaman, dan tentram. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita mengharapkan semuanya berjalan dengan baik. Namun apa jadinya jika sesuatu bencana terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup kita? Itulah yang kita simak lewat nas khotbah saat ini, yang mengisahkan perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya yang hendak menyeberangi Danau Galilea. Mereka telah meninggalkan orang banyak yang sudah menerima pelayanan Yesus. Pelayanan mereka saat itu tidaklah sendirian, namun ada juga perahu-perahu yang lain yang menyertai dia. Tampaknya Yesus bukan hanya dikerumuni oleh orang banyak di darat saja, namun juga selalu dikerumuni oleh orang banyak, termasuk dikala mereka harus menyeberangi danau. Kita boleh membayangkan situasi itu pasti penuh dengan keteduhan, penuh sukacita, karena mereka berlayar bersama guru yang mereka agungkan, yang memberikan pengajaran yang luar biasa, bahkan mampu melakukan berbagai mujizat. Dapat dipastikan hati mereka saat itu begitu tenang dan bahagia, sekalipun sudah lelah seharian mendampingi Yesus dalam pelayanannya. Tetapi rasa damai itu tiba-tiba terusik dengan hadirnya tamu tak diundang, yaitu taufan yang sangat dahsyat, dan membuat ombak menyembur ke dalam perahu, hingga mulai penuh dengan air. Tentunya bagi Petrus dan Andreas adalah hal yang biasa menghadapi badai, karena pekerjaan mereka sebelumnya adalah nelayan. Namun kali ini, taufan yang mereka hadapi sangat dahsyat. Padahal saat itu, Yesus sedang tidur, dan di tengah rasa takut yang mencekam itu, akhirnya mereka menyerah, tidak tahu lagi berbuat apa, selain membangunkan Yesus yang sedang tertidur saat itu. Mungkin saja murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus dengan harapan agar ia membantu mereka untuk mengeluarkan air dari perahu, atau setidaknya menyadari situasi yang semakin gawat. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata kepanikan dari para murid dijawab Yesus dengan tindakan menghardik badai itu. Dengan seruan yang tegas
dan cukup sekali saja Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu hal yang luar biasa pun terjadi. Seketika itu juga angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa ada sebuah perubahan yang terjadi. Dari angin taufan yang begitu dahsyat, yang begitu mencekam, memporak-porandakan seluruh penumpang di kapal itu. Namun seketika Yesus menghardik danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Inilah yang terjadi di saat Yesus mengucapkan sepatah kata ketika dia menyampaikan sebuah perintah. Lalu setelah semuanya menjadi tenang dan teduh, Yesus menegur para murid yang takut dengan keadaan itu, di mana mereka adalah para murid yang punya iman. Namun saat itu, mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Ternyata amukan badai taufan tidak saja memporak-porandakan danau itu, namun iman para murid juga sudah dihempaskan badai yang mengamuk itu. Dan ternyata teguran itu menyadarkan mereka. Bahkan semua orang yang ada di sana menjadi heran dengan kuasa Tuhan Yesus yang sungguh ajaib. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang terkasih, pertanyaan Yesus itu langsung menunjukkan keadaan iman para murid. Ketika mereka takut dan kurang percaya, terlihat bahwa para murid belum mengenal Yesus dengan segenap hatinya. Hal ini makin diperkuat oleh respon para murid yang justru bertanya seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan Yesus?" Jemaat yang terkasih, di sepanjang kitab Injil Markus ini, kita melihat bahwa mereka lambat dalam mengenal Yesus. Meskipun mereka menerima pengajarannya secara langsung, namun mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Tuhan Yesus tahu keadaan para murid yang belum bertumbuh imannya, yang belum mengenal Yesus dengan segenap hatinya. Dan Yesus mengizinkan mereka untuk membangunkan dia dan menyaksikan sendiri kedaulatan Allah yang nyata dalam diri Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saat itu sesungguhnya mengubah paradigma berpikir dan beriman para murid, sehingga mata iman mereka pun terbuka melihat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jemaat yang terkasih, demikian halnya dengan perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Di saat kita mengikut Tuhan Yesus, di saat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan berarti masalah dan pencobaan akan jauh dari kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, semuanya akan baik-baik saja, tanpa masalah. Semua akan aman, sehat, damai, dan tenteram, selalu diberkati secara finansial. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Lihatlah bagaimana para murid yang kesehariannya sudah bersama Yesus, sudah tahu siapa Yesus. Mereka mengenal Yesus sebagai guru yang agung. Namun justru di saat Yesus ada bersama-sama dengan mereka, badai itu menghadang mereka. Tentunya hal itu membuat mereka sangat ketakutan. Demikian halnya dengan kita, bisa saja kita diterpa oleh beragam badai kehidupan. Di saat kita sungguh-sungguh beribadah, di saat kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, di saat kita sungguh-sungguh memberikan apa yang terbaik, namun justru di tengah situasi itu, badai datang menerpa kita. Dan badai itu sesungguhnya tidak akan memporak-porandakan hidupmu jika engkau sungguh-sungguh berseru kepada Yesus.
Lihatlah bagaimana para murid, dalam naluri rasa takutnya, mereka berseru pada Yesus. Bahkan saking takutnya, mereka seolah menyalahkan Yesus yang sedang tertidur saat itu, seolah Yesus tidak peduli dengan mereka. Ya, mereka tahu bahwa Yesus punya kuasa. Itu sebabnya mereka membangunkan Yesus. Namun masalahnya adalah rasa panik itu membuat mata iman mereka menjadi buta, sehingga yang awalnya mereka percaya Yesus punya kuasa, saat itu semuanya sirna karena mereka sudah sangat ketakutan. Kadangkala kita berbuat hal yang sama. Di saat pencobaan datang, kita sudah berdoa dan sudah berjuang, namun sepertinya keadaan semakin kacau. Akhirnya kita mulai menyalahkan Tuhan. Akhirnya kita menganggap bahwa Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Itulah dampak dari rasa takut dan keraguan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, di sini kita perlu merenungkan bagaimana sikap kita dalam menghadapi pencobaan. Apakah panik, galau, dan semakin takut? Lewat firman Tuhan saat ini, kita ditegur dan diingatkan bahwa sesungguhnya rasa takut maupun panik tidak akan pernah menjadi solusi atas setiap masalah. Justru rasa panik akan membuat masalah semakin berat. Hati dan pikiran akan semakin kacau, konsentrasi terganggu, pikiran semakin kalut, tubuh kita akan menjadi lemah dan akhirnya sakit. Maka di sini kita perlu melihat segala sesuatu yang terjadi dengan kacamata iman yang teguh. Jika memang kita percaya pada Tuhan Yesus yang punya kuasa, untuk apa kita khawatir? Jika Yesus ada di sana, mengapa kita takut? Mengapa kita tidak percaya? Lihatlah Yesus yang selalu hadir tepat pada waktunya. Badai pun tunduk kepadanya. Dan hal itu membuat semua orang menjadi heran dan kagum akan kuasa Yesus. Saudara terkasih, Yesus hanya cukup mengatakan diam, tenanglah, maka badai pun menjadi tenang. Demikian halnya dengan setiap badai kehidupan yang menerpa hidup kita. Mari berseru pada Yesus. Serahkan semuanya pada Yesus, maka Dia akan bertindak. Yesus akan menghardik badai kehidupan yang menerpa hidupmu. Yesus akan menyuruh badai itu diam dan tenang, sehingga hatimu, jiwamu, hidupmu akan sangat tenang dan teduh. Engkau tidak akan terganggu lagi ketika Yesus menghardik semua masalah yang engkau alami saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun juga badai pencobaan yang sedang menghadangmu saat ini, apakah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalahmu dengan suami, istri, atau anak-anakmu, masalah pekerjaanmu, atau apapun juga masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu, semua badai kehidupan itu pasti akan tenang ketika Yesus menghardiknya. Ketika engkau menyerahkan semuanya pada Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh berseru kepada nama Yesus, yakinlah Tuhan Yesus akan menyatakan kuasa-Nya. Yesus sungguh memperhatikan kehidupan saudara. Tuhan Yesus sungguh peduli akan keadaan saudara. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup menenangkan badai kehidupan yang menerpamu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menenangkan hati, jiwa, dan pikiranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga, datanglah dan berserulah kepada Yesus. Yakinlah akan kasih dan kuasa-Nya. Dia akan nyatakan, sehingga hidupmu akan berubah. Dari situasi yang kacau, menjadi tenang, tentram, dan teduh. Tuhan akan menjawab seruan setiap orang yang datang berseru kepadanya, yang sungguh percaya kepadanya. Dia akan berkata, tenanglah, aku menyertaimu,
sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu-lah kami datang berseru, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Engkau ya Tuhan yang sanggup menenangkan badai, demikian juga badai kehidupan kami ini Engkau akan tenangkan, sehingga semuanya menjadi tenang, diam, dan tentram. Tenangkanlah hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami selalu sungguh-sungguh percaya hanya kepada kuasa nama Yesus yang kami serukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, di sepanjang hidup kami. Kami yakin ya Tuhan, Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang berseru dan percaya kepadamu. Amin.